tentunya kalau ekspor kita sesuai dengan komoditas lain juga sih tentunya akan terhambat ya. Tapi kalau menurut saya sih ekspor baja pertama dan utama terhambat bukan masalah pelabuhannya, tapi karena masalah bahan baku dari sana sendiri yang mungkin juga kurang seperti itu. Mhm. Oke, jadi sebenarnya kendalanya bukan hanya soal lockdown, tetapi kondisi dari bahan baku ini seperti apa nih? Sejauh mana sebenarnya kondisi dari eh, ekspor baja sendiri sih, Pak Yohanes? Ya seperti kita ketahui kan Indonesia belum bisa mencukupi kebutuhan baja domestiknya sendiri ya. Artinya tetap kita membutuhkan baja impor. Nah, itu pun dikurangi dengan peluang-peluang ekspor yang sekarang justru sedang bagus ya di negara-negara Eropa. Nah, itu kan juga jadi memperbesar defisit, boleh dibilang begitu. Jadi Mhm. kalaupun Cina lah harus menjadi pembahasan kenapa kita kurang ekspor bajanya, ya mungkin lockdown bukan faktor utama ya. Kecuali mungkin untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memang fokusnya hanya ke Cina, misalnya stainless steel ya, dari Oke. Jinsan dan Dexin. Itu memang mereka ekspor utamanya ke China seperti itu. Tapi kalau untuk baja secara umum menurut saya nggak itu bukan itulah buat faktor Kalau utamanya. untuk kondisi ekspor secara keseluruhan saat ini masih terus melakukan ekspor dengan kondisi yang ada saat ini atau penurunan volume ekspornya atau seperti apa Pak Yohanes? Kalau kami sendiri sebetulnya menyusul kenaikan porsi ekspor tahun 2021 yang lalu ya, 2022 ini sih kita lihat masih bagus. Hanya memang masih tetap terkendala dari tingginya harga freight itu. Jadi kalau buat kami itu yang lebih berpengaruh lah daripada lockdown ke China. Karena kalau Spindo sendiri memang kebetulan kami tidak terlalu banyak ekspor ke China. Oke, berarti tidak berpengaruh terhadap lockdown yang terjadi, tetapi bahan bakunya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai bahan bakunya, balik lagi nih Pak Yohanes, ini akan side effect dampaknya seperti apa sih kepada supply chain yang ada nih, khususnya di dalam negeri juga nih ya. Sudah sejauh mana kewalahannya gitu ya, mungkin dengan adanya bahan baku yang memang rata-rata dari China justru. Seperti apa Pak Yohanes? Ya, nah itu sebetulnya yang lebih dirasakan oleh pelaku manufaktur baja dalam negeri karena China yang lagi lockdown, termasuk pelabuhannya. Jadi ya tentunya beberapa shipment dari sana terlambat. Ya, ini yang menjadi menjadi tantangan terutama bagi manufaktur-manufaktur yang berskala lebih kecil dari kami yang mungkin punya pilihan yang sangat terbatas. Karena kan eh, kita mengandalkan terutama domestik dalam negeri, tapi kan juga itu ada kuotanya. Jadi kita harus bisa punya punya eh, pilihan untuk impor misalnya dari Jepang atau Korea atau dari Vietnam gitu. Nggak hanya dari China. Tapi kalau buat pemain yang limited options ya susah, pasti susah. Mhm. Karena tidak ada opsi lain begitu ya, mungkin karena memang fokusnya ke sana, ke China secara keseluruhan ya Pak Yohanes. Nah ini dampaknya ke industri baja dalam negeri seperti apa nih kalau kita lihat ke produksinya akan seperti apa? Pasti kan akan terganggu secara keseluruhan ya, kalau misalnya memang bahan bakunya saja agak mandek nih, seperti apa Pak Yohanes? Sebetulnya kami sendiri masih dalam posisi ya boleh dibilang memantau ya seberapa banyak dampak kombinasi ya karena lockdown ini kan membuat juga permintaan baja di China melemah, tetapi juga menyebabkan suplai baja pun melemah gitu. Jadi di satu sisi mereka mengurangi produksi ya sampai sampai dengan hampir 10% sudah tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Mhm, mhm. Tapi juga demand-nya akan turun. Nah ini juga dilihat faktor-faktor lain misalnya tingginya inflasi di negara-negara barat tekanan inflasi, kenaikan Fed. Nah ini yang menyebabkan memang terjadinya apa ya lebih lebih tidak pasti lah untuk mungkin long term. Tetapi kalau untuk domestik sendiri saya sih cukup bersyukur bahwa Indonesia saat ini masih dalam posisi yang lebih baik lah. Kita bisa lihat kalau silakan aja nanti misalnya bisa dilihat berapa sih depresiasi rupiah terhadap
dolar kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, atau bagaimana pergerakan IHSG terhadap dibandingkan dengan bursa-bursa lain. Indonesia dalam posisi yang menurut saya masih cukup lebih baik.